Baik, kita mulai saja menuju meja 1, yaitu di meja 1A dan 1B, di mana seperti kita ketahui aplikasi Primary Care atau PCare BPJS Kesehatan Vaksinasi itu memiliki halaman awal login yang tampilannya adalah seperti yang terlihat di layar, dan terkadang teman-teman petugas di sini terkendala dengan login yang apabila kita salah memasukkan username dan password, itu akan terjadi halaman yang tidak bisa dibuka. Lalu ketika sudah 3 kali salah memasukkan password dan username, itu akan membuat ada durasi waktu untuk bisa mencoba lagi, sehingga saya di sini akan memberikan satu solusi di mana kita bisa mencatat terlebih dahulu username dan password dari PCare, entah itu PCare verifikasi maupun PCare registrasi, di mana keduanya bisa kita catat terlebih dahulu di sini di PCare vaksinasi. Kita catat username dan passwordnya, registrasi juga. Jadi ketika kita akan membuka lamannya, kita akan login ke halaman PCare, entah itu verifikasi maupun registrasi, kita tinggal blok dan copy, lalu paste di bagian ini dengan menekan Ctrl V di keyboard Anda. Jangan menggunakan klik kanan paste. Di username bisa menggunakan klik kanan paste, tapi ketika di password nanti tidak akan bisa. Nah, lalu kita akan copy juga passwordnya dengan Ctrl C lalu Ctrl V. Kita lengkapi captcha-nya, lalu kita sign in. Baik, selanjutnya mungkin di awal sebelum kita mulai tutorial untuk vaksinator ini, teman-teman di meja 1 itu biasanya mengalami problem karena harus menggunakan 2 laptop yang berbeda dalam 2 tugas yang memang berbeda. Namun untuk menghemat tenaga dan menghemat juga device yang digunakan, ini saya akan memberikan satu solusi di mana satu meja A dan meja 1A dan meja B1B tersebut bisa disatukan menggunakan satu laptop. Bagaimana caranya? Yang menggunakan 2 browser yang berbeda, di mana kita bisa membuka PCare verifikasi dan PCare registrasi di satu laptop yang sama dengan menggunakan 2 browser yang berbeda. Di sini saya menggunakan PCare registrasi dengan menggunakan browser Mozilla Firefox, dan di satu browser lagi yaitu Google Chrome saya membuka PCare verifikasi, sehingga di satu laptop atau satu device ini kita bisa membuka 2 menu pendaftaran, sehingga bisa menghemat waktu untuk melaksanakan pengentrian data, sehingga di meja 1 tersebut tugas registrasi dan verifikasi bisa dilakukan oleh 1 orang. Lalu tips yang kedua, ketika melakukan teknik verifikasi dan atau langkah verifikasi serta registrasi, kita cukup sekali mengentry NIK atau NIK, yaitu di verifikasi apabila peserta vaksinasi tersebut belum terdaftar, sehingga kita masuk ke menu verifikasi di browser Mozilla maupun Google Chrome itu bebas. Kita centang di sini nicknya, kita ketikkan nicknya bla 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 bla, lalu kita masukkan captcha-nya seperti biasa, lalu kita cari. Nah, di sini kita tinggal melengkapi hal-hal yang perlu dilengkapi, lalu kita centang. Nah, setelah kita simpan, nanti akan tampil kartu verifikasinya. Di sana kita bisa copy nicknya terlebih dahulu, atau ketika kita menginput nick di awal tadi, itu bisa kita blok dulu dan kita copy. Jadi Ctrl C. Nah, itu kita akan bisa gunakan ketika kita selesai verifikasi. Kartu verifikasi yang sudah bisa di print, kita langsung buka browser yang membuka
pikir registrasi, kita pastikan di sini nicknya yang tadi, sehingga ini sangat amat menghemat waktu. Petugas verifikasi bisa sekaligus menjadi petugas registrasi. Seperti ini, kita copy dan kita paste, kita cari. Nah, otomatis karena data kita sudah input di pikir verifikasi, otomatis pikir registrasi sudah link juga jadi satu, sehingga ketika kita cari otomatis data peserta vaksin tersebut sudah tampil di sini. Lalu kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu registrasi. Itu untuk di meja verifikasi dan registrasi meja 1A dan 1B. Ini sangat efektif sekali ketika kita menggunakan teknik copy paste nick tersebut. Kita bisa memotong sekian menit waktu untuk bekerja, dan kita juga bisa memotong tugas dari petugas verifikasi dan registrasi menjadi 1 orang dan 1 laptop. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke meja 2, yaitu screening, dimana seperti biasa tugas dari kita sejawat PPNI atau perawat adalah mengukur tanda vital, lalu inputnya ke aplikasi Piker, yaitu di meja 2 atau tugas screening. Jadi kita rubah dulu di bagian petugas pendaftaran ini menjadi petugas screening. Ini untuk meja 2 ya, karena saya belum rubah tadi. Kita rubah by user, lalu tampil seperti ini. Jadi ini kita pakai salah satu contoh pasien 1, kita masukkan screeningnya, kita klik di sini, jadi akan tampil menu input atau entry form screening vaksinasi COVID-19 atau COVID-19, yaitu dimana kita akan menginput tanda-tanda vital dari peserta vaksin tersebut, mulai dari suhu, tensi, lalu kita tinggal melakukan assessment dengan membacakan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada peserta vaksin tersebut sampai selesai, dimana kalau misalnya pesertanya adalah lansia juga ditambahkan 5 pertanyaan seperti ini, lalu kita submit. Seperti hal ini mungkin berjalan seperti biasa saja ya, namun apabila ingin lebih cepat lagi, menurut saya itu bisa menggunakan print out. Jadi kita buat pertanyaan-pertanyaan ini, kita print, lalu kita berikan ke peserta untuk dibaca. Apabila kita memiliki kesulitan untuk berkomunikasi dengan suasana ruangan vaksinasi tersebut, misalnya riuh, ramai, kita bisa menggunakan print out tersebut. Jadi peserta cukup atau si petugas vaksinator di meja 2 cukup menanyakan itu ya tidak sampai selesai. Mungkin itu kalau untuk di meja 2. Oke, tahap terakhir yaitu di meja 4. Di meja 4 merupakan observasi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, di mana teman sejawat perawat atau sejawat nurse PPNI akan ditugaskan untuk mengobservasi pasien atau peserta vaksin 30 menit apakah ada tanda-tanda KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Untuk di meja atau di laptop dari petugas administrasi meja 4 dipikir kita akan rubah dulu menjadi petugas observasi by user. Nah, di sini akan tampil menu seperti ini, seperti yang kita ketahui. Kita pilih salah satu pasien, misalnya contoh kita tanggalnya sudah terinput otomatis, jamnya kita input jam berapa, nanti akan ada timer 30 menit. Lalu pilih vaksin yang diberikan itu mereknya ini siapa, nomor batchnya diketik juga, diberikan keterangan apakah ada gejala-gejala yang menunjukkan
KIPI atau tidak setelah diberikan keterangan. Misalnya tidak, juga akan diberikan keterangan di sini vaksin tanggal berapa, vaksin keduanya sesuai dengan jenis-jenis vaksin yang diberikan, karena ada perbedaan durasi pemberian vaksin kedua. Itu disesuaikan saja, lalu kita simpan. Oke, ketika sudah simpan, kita bisa print kartu vaksinasinya, lalu kita serahkan ke peserta vaksin.